Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di pemuda sukses di Lampung Tengah. Mas, nama siapa Mas? Nama Jaki. Jaki. Nama tenar apa nama? Nama tenar Jaki. Ini alamat mana? Alamat Sari Bakti, SB2 Seputi Banyak, Seputi Lampung Banyak. Tengah. Ngomong-ngomong nih Mas, semuanya koleksinya Etawa ini sudah berapa tahun menekuninya? Udah 2 tahunan lebih Mas. Ini Baru 2 tahun? baru 2 tahun. Belum sampai 5 tahun, 10 tahun? Belum. Ini besar segini umur berapa Mas? Ini kurang lebih 3 tahun, paling lebih-lebihnya 3 bulan. Kalau kambing ini apa sih istimewanya? Istimewanya Mas ya, tulang-tulangannya gede. Yang jelas pokoknya badan-badannya itu pakai long lah Mas, jumbo. Jumbo. Gede. Telinga, dari sisi telinga? Telinga ya udah lumayan lah untuk kelas breeding. Kalau tanduk? Tanduk udah bagus. Terus Udah. apa? Jenong apa rewos apa-apa itu? Dari sisi ini sisi jadil apa-apa? Udah lumayan jadil, gelambirnya ya udah lebar, warna ya udah lumayan bagus. Terus apa lagi kelebihannya? Kelebihannya ya cuman itu Mas, nggak bagus-bagus amat. Untuk ngurus kambing kayak gini, sebagus ini apakah biasa saja atau memang harus perlakuan khusus Mas? Ya perlakuan khususnya cuman mandiin aja Mas. Dalam beberapa hari sekali? Kalau yang bagus itu 3 hari sekali, seminggu 2 kali. Kalau saya kan malas-malasan, ya kadang 10 hari sekali, kadang ya sebulan sekali. Tapi kok bisa mengkilat, apa triknya? Ya triknya ya yang jelas pola makan, protein tinggi juga, berpengaruh juga ke pertumbuhan bulu sih Mas. Pertumbuhan bulu, Mas. Kalau kambing-kambing kayak gini ada komunitas Mas? Ada. Hah? Ada komunitasnya. Harus ngikut atau tidak ikut kalau kayak gini, kambing kayak gini, model kayak gini? Ya kalau ngikut lebih bagus. Kalau nggak ngikut itu nanti lambat dapat informasinya jika ada ngumpul bareng atau ada kontes. Selain itu ada nggak kelebihan ikut komunitas selain ngumpul bareng kontes? Ya kelebihannya kalau ikut ini jual belinya juga lebih mudah. Jual belinya? Jual belinya juga lebih mudah. Kalau jual belinya tidak ikut komunitas susah? Ya nggak susah sih Mas. Kadang kalau nggak pecinta PE juga kadang kan tahu harganya itu takut. Kan harganya itu di atasnya kambing-kambing biasa seperti Jawa Randu, Rambon, kayak gitu Mas. Kalau yang sering menjadi kesalahan untuk peternak pemula atau peternak yang sudah lama, itu berkaitan dengan breeding, jual beli itu kan sering bermasalah ya. Kan? Nah itu gimana? Ya itu kan yang jelas kadang-kadang yang pemula itu sok tahu, kadang males belajar juga, yang jelas nggak mau tanya-tanya dulu, gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi? Sebab banyak uang? Banyak uang juga itu nomor 1. Hah? Banyak uang juga nomor 1 itu. Banyak uang nomor 1? Iya, jadi sombong. Yang tadinya nggak tahu, yang jadi sok tahu, ujung-ujungnya keblocok. Keblocok itu apa? Kalau keblocok itu ya kadang ketipu. Ketipu katanya kambingnya hamil, nggak taunya nggak hamil. Kadang katanya kambing ini bagus, giliran datang nggak sesuai. Kadang kan jual belinya online juga sih Mas. Jual belinya online. Nah, untuk memahami ini apa bisa seragam sih peternak-peternak yang suka Etawa itu? Atau memang semuanya walaupun dalam komunitas berjalan sendiri-sendiri semaunya? Berjalan sendiri-sendiri kan kadang apa ya, kriteria pembeli itu berbeda-beda Mas. Ada orang yang pengennya jadil, ada yang nyarinya gede aja, ada yang nyarinya kelasnya udah semuanya mau, kayak udah kelas kontes lah, kayak gitu. Nah ini sebenarnya patokannya yang paling utama apa? Kalau patokan yang paling utama itu tergantung kita Mas. Kita tuh kelasnya mau kelas apa? Kelas breeding untuk
untuk jual beli biasa atau untuk kelas breeding kontes. Kalau kita untuk kelas breeding kontes kan materi kita juga udah harus bagus-bagus. Yang jelas kalau untuk biasa kan yang penting beranak lah. Yang penting beranak. Yang penting beranak, nggak harus palanya hitam, nggak harus kakinya besar, yang penting beranak bisa dijual gitu aja kalau untuk kelas breeding biasa. Ngomong-ngomong nih Mas, pernah nggak pemula tidak tahu apa-apa yang penting asal seneng sama Mas Jaki malah sekalian aja tak blonyoin gitu? Nggak pernah Mas, kalau sama saya yang jelas harga bawa rupo. Soalnya kalau cuman online kadang kan orang nggak puas, tetap tak suruh datang ke sini. Lihat sendiri kambingnya seperti ini, adanya seperti ini. Dengan harga seperti ini menurut dia kemahalan apa standar gitu kan, dia bisa mempertimbangkan sendiri sih Mas. Kalau yang bisa ke sini, kalau yang jauh. Kalau yang jauh nggak bisa ke sini, bagaimana tingkat menjaga kepercayaan? Yang jelas kalau kemarin tak suruh bawa sendiri, tak suruh bawa kambingnya. Jika dia puas dengan harga segitu, dibayar. Jika nggak puas, kita negosiasi lagi. Gitu. Bisa kambing dibawa dulu? Bisa. Nggak dibayar? Iya. Emang nggak takut? Nggak takut Mas. Insya Allah lah. Sama-sama saling percaya aja. Walaupun tidak kenal itu? Ya enggak lah Mas. Kalau tidak kenal tetap tak suruh datang Mas. Kadang kan yang pemula-pemula itu cuma tanya-tanya aja. Kan bisa nebak sih Mas. Oh ini cuma tanya-tanya aja. Dilihat itu, wah ini pasti pemula tanya-tanya aja, pasti nggak jadi. Kita kerjasamanya ya sama yang udah akrab, udah kenal gitu aja. Nah Mas, di tingkatan peternak mau tidak mau, nyata atau tidak nyata, atau ini ada perjalanan buram lah. Ada yang memang komitmen sebagai pecinta PE, ada yang penting asal jual aja, ambil di mana jual gitu. Ini membedakannya gimana Mas? Kalau untuk membedakannya Mas ya, kan kadang ada yang sistemnya belantik lah. Gitu maksudnya. Ada yang sistemnya belantik. Dia intinya karena kalau belantik nyari hasil. Intinya kalau mau kambing apa yang penting hasilnya dapat penghasilan lah. Kalau kelasnya belantik, kalau kelas pembreeding kan intinya tujuan pembreeding itu memperbanyak. Jadinya kalau yang diambil itu anak-anaknya. Jadi intinya gimana caranya kambing itu hamil, beranak, bagus, dijual, dapat hasil. Gitu. Terus tingkat kesulitan ternak kambing ini apa? Tingkat kesulitan? Tingkat kesulitannya, kalau menurut saya itu kita yang memahami sendiri-sendiri Mas. Kadang kan terjadinya masalah ke kambing itu kita sendiri yang nggak teliti. Kalau kita teliti insya Allah lah nggak ada tingkat kesulitannya. Teliti dalam sisi apa? Dalam sisi pola makan, dalam sisi cuaca juga. Cuaca kan berpengaruh. Jadi kita harus teliti jika cuacanya musim penghujan seperti ini. Sebelum memasuki musim penghujan, kita lah kasih vitamin dulu ke kambingnya. Vitamin apa Mas? Yang bisa menangkal hujan atau perubahan cuaca? Yang jelas bukan untuk menangkal hujan, untuk menambah kekebalan pada hewan aja sih. Apa obatnya? Kalau saya cuma pakai LA sama B kompleks Mas. Suntik rutin atau berkala berapa hari sekali? Berkala Mas. Berapa hari sekali? Kalau mau memasuki musim penghujan mungkin sebulan sekali Mas, tergantung kondisi kambingnya juga. Kalau kondisi fit gimana? Kondisi fit cuma tak kasih B kompleks saja. Kalau kondisi agak lesu? Tak kasih LA juga. Kasih LA. Kalau sebenarnya PE itu makanan utamanya apa sebenarnya? Perawatan, kata orang itu katakan beda Mas dengan Jawa Randu. Kalau Jawa Randu rumput aja cukup. Kalau PE waduh harus banyak biaya. Enggak, kalau menurut saya sama aja. Sama aja, semua kambing itu sama aja. Sebenarnya kambing kan makanannya itu ramban Mas, bukan rumput sebenarnya. Sebenarnya aslinya itu ramban. Jadi ya kalau kasih makan rumput ya seneng juga. Tapi kan kadang kita malas buat ngarit, pilih nyari membuat silase, nyari ramban yang lebih mudah. Sekarang serba praktis ya. Iya.
rumput sudah tidak, ramban sudah jarang kan gitu. Pakanan kayak gini serba beli, serba praktis. Dalam perubahan kambing yang paling membedakan kelebihannya apa? Antara hijauan dengan ini apa ini ya nih? Ada ini anu Mas Onggo, ampas tahu sama SBM. ini. Nah, di fisik, di bulu, di apa bedanya antara dengan makanan yang alami? Yang jelas kalau ini kan cuman untuk penambah aja Mas. Untuk tetap dikasih hijauan nantinya. Tetap Dikasih hijauan. hijauannya sehari berapa kali? Sekali pagi aja. Hah? Sekali? Sisanya ini? Ya enggak, yang kalau sore tak kasih silase daun singkong. Oh, silase daun singkong. Kalau ini hanya sebatas Tambahan aja. tambahan nutrisi. Nutrisi. Nah, kalau seumpamanya semua serba beli, ini semua kan hitung-hitungan untung dan rugi ya? Iya. Rata-rata ya kan? Ketemu nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah selama ya peternak PE ini ya banyak untungnya. Banyak untungnya? Alhamdulillah banyak untungnya. Mungkin kan karena telaten yang jelas, teliti juga, jadi untuk kematian juga kan berkurang, jadi tetap hasilnya tetap utuh Mas. Sejauh ini untuk menjaga teman-teman peternak pecinta PE ya Mas, dari Mas Jaki sendiri untuk menjaga kualitas nih ya, kualitas breeding, kualitas perawatan kandang, semua itu triknya bagaimana sehingga mereka seneng dari hasil breedingnya Mas Jaki selama ini? Kalau menurut saya kayak gini Mas, yang jelas kualitas itu yang pertama, orang itu sekarang udah pinter-pinter Mas. Jadi udah tahu kriteria, umpamanya carinya itu kambingnya telinganya ler, warnanya favorit, tulang-tulangnya besar ya. Sekarang tinggal kita nyilangin gimana caranya tulangnya tuh besar, telinganya bagus, pola warna favorit. Gitu. Iya Mas. Jadi kita usaha buat apa ya? Buat menciptakan lah, menciptakan kesukaan pembeli. Jadi tidak menjaga. Ini kan kalau ngomong luri ya, ngomong banyak terkenal luri, Iya. terah gitu kan. Kalau orang fanatik kan pasti kayak gitu Mas. Apalagi orang-orang yang baru-baru beli PE, pasti yang ditanya luri-lurinya. Kalau saya nggak pakai luri, tapi yang jelas hasilnya seperti ini, kambingnya seperti ini, yang penting bagus. Kalau luri ini, nanti kan jatuhnya kok luri ini kambingnya seperti ini. Realistis nggak sih Mas sebenarnya? Ngomong luri ini ya, ngomong lagi. Bagaimana kalau orang yang selalu berpedoman pada luri? Ya kalau menurut saya, kalau orang berpedoman kepada luri, kalau dia nggak lihat gambarnya kambingnya seperti apa, nanti ya intinya dia ngejarnya aku luri ini, yang penting dia dapetin luri lah, bukan dapetin keturunan, bukan dapetin gambar yang bagus. Luri itu nggak jaminan kambing bagus? Ya nggak jaminan Mas. Hah? Belum tentu kambing bagus juga. Tapi jaminan mahal ya? Ya kalau jaminan mahal jelas karena udah bawa nama luri. Kalau untuk kambing, kadang kan kambing bagus juga belum tentu anak-anaknya bagus. Namanya rezeki kan kita nggak tahu Mas. Yang nentuin yang Maha Kuasa. Jadi kadang kambing biasa pun bisa ngasilin peranakan yang bagus. Bisa? Bisa. Kambing PE kelas desa bisa? Bisa. Kelas desa juga kan sekarang itu udah banyak orang ngambil di kali Gesingan Mas. Hah? Banyak? Banyak yang udah luas-luas kayak gitu. Tapi kan secara perawatan pasti Mas pernah ngalami nggak menemukan peternak itu punya kambing bagus-bagus tapi perawatannya nggak bagus? Oh, kalau itu pernah sih Mas. Ada teman juga kambingnya bagus-bagus tapi kan kadang orangnya nggak telaten, kadang nyambi kerja di mana juga kan kadang kurang perawatannya. Dampaknya gimana? Dampaknya kebalik lagi ke kambing. Kambingnya kadang untuk pertumbuhannya lambat kadang Mas. Itu. Dan itu bisa merusak harga? Bisa. Menghancurkan. Bisa merusak harga, bisa merusak pertumbuhan juga kan. Yang jelas seharusnya umur 4 bulan udah tinggi segini, dia masih kecil. Jadi seharusnya harganya udah
di atas 2 juta, ini malah di bawah 2 juta. Seperti itu. Pernah nggak dikecewakan seseorang dalam beternak kambing? Khususnya awal mula ternak kambing malah tertipu sendiri. Oh, udah pernah Mas. Hah? Awal mula itu beli kambing. Beli kambing katanya hamil. Di sini udah hampir setengah tahun nggak beranak-beranak. Katanya aku belinya hamil 3 bulan. Di sini udah setengah tahun nggak beranak-beranak. Tak pulangin lagi, orangnya nggak mau. Terus tak jual tempat Mas Kolek itu. Pernah nggak dendam dengan peternak pemula juga? Wah, kalau dulu saya beli pernah ngomong, oh ini hamil tak jual, yang penting laku mahal. Gitu. Kalau dendam nggak Mas, yang jelas yang kita ngerasain kayak gitu, seenggaknya orang lain jangan sampai kejadian seperti itu. Yang jelas kita ngasih kepuasan. Soalnya kan kita berternak, kita breeding itu yang beli orang, bukan kita beli sendiri. Kita breeding, kita jual ke orang lain. Jadi nggak mungkin breeding disimpan terus kambingnya ya banyak nggak dapat penghasilan. Ada nggak Mas kejadian orang beternak kambingnya banyak tapi nggak bisa, ya ngomong rugi lah? Kalau dibilang rugi itu, kalau untuk beternak kambing, yang jelas dibilang rugi ya nggak rugi juga loh Mas. Kalau kita serius, kita telaten. Kalau ruginya kambing kan jika kita udah beli meninggal, nah itu kita rugi. Tapi kalau kita udah ada seperti ini, kita tinggal mengembangkan saja. Tinggal mengembangkan saja. Nggak ada ruginya Mas? Nggak ada ruginya. Walaupun harga mahal-mahal nggak ada ruginya? Nggak kalau rugi. Hah? Serius? Serius. Ya anaknya kan juga bisa ngasilin uang kayak buat beli pejantannya, buat beli babonnya Mas. Nah Mas, kalau yang ini PE merah apa bukan sih Mas? Itu Jawa Randu Mas, itu asal mula saya punya kambing ini. Ini? Cikal bakalnya? Iya. Kenapa dipertahankan? Karena susunya banyak Mas, susunya luar biasa, jadi bisa buat doping yang lain, buat tambahan, buat cempe-cempe yang lain. Nah, kalau PE habis ngelahiran, perawatannya gimana? Kalau saya Mas ya, kalau untuk PE yang habis ngelahiran saya pisah aja. Kalau enggak saya kasih satu kotak di dalam babonnya itu biar nggak keinjek-injek. Pokoknya intinya biar nyaman lah di situ. Dipisah dengan indukannya? Dipisah. Selama berapa minggu? Kalau saya udah tak pisah, pengen ngasih dot, tak pisah terus Mas. Jadi umur 1,5 bulan, kalau laku ya dijual. Berarti selain jual anak, jual susu juga ya? Iya Mas, jual susu juga, tapi ya nggak skala besar. Yang jelas pas waktu ada yang lahiran, susunya ada yang sisa, kita jual. Pahit Mas, kalau ngomong pahit, tolong kasih gambaran pahitnya orang ketika mau mengambil pilihan ke ternak kambing peranakan etawa. Pahitnya, jangan manisnya. Kalau pahitnya yang jelas modal Mas. Hah? Modal. Pahitnya modal? Iya. Selain modal? Selain modal apa ya Mas ya? Kalau saya sudah punya modal, semua kandang sudah, ya namanya kambing, orang kan bisa macam-macam toh. Saya punya modal, saya punya kandang, tapi dalam perjalanannya bisa ada kepahitan nggak? Ya, yang jelas kalau kepahitan itu pas melahirkan kadang ada kematiannya. Pas udah bertumbuh, udah cempe, kadang nggak taunya sakit terus meninggal. Kadang itu kan yang menjadi pahitnya Mas. Pahitnya? Tapi kan itu kembali lagi kalau sama rezeki, udah segitu aja rezekinya. Kalau pahitnya, pernah atau memang benar atau tidak sih Mas? Ujung-ujungnya kambing peranakan etawa sebagus apapun pasti akan jadi pedaging. Ya bisa jadi itu Mas. Hah? Bisa jadi. Artinya hanya kelas pedaging. Iya, bisa dagangan jadi. Hanya dagangan potongan. Ya bisa jadi karena lama kelamaan kan dia udah menua. Kalau larinya kadang kalau orang udah seneng bener mungkin dia sampai meninggal di kandang.
Kadang kalau orang udah kebentur sama dana, daripada meninggal, jual aja. Kalau komunitasnya sekarang banyak, tambah banyak, nanti jualnya gimana? Apa langsung jual ke pasar aja kayak kambing Rambon? Ya kalau jual mah, yang jelas online dulu aja mas. Enak online, maksudnya nggak kebanyakan bawain kambing sana sini, online adanya seperti ini, gambarnya seperti ini. Mungkin kan kadang kita jelasinnya ke yang sejelas panjang telinga, tinggi badan, udah itu aja mas. Harus online? Ya nggak harus online, yang jelas enak online. Enak online. Mudah. Yang tidak bisa online jualnya jual kelas biasa aja. Ya bisa biasa juga. Hah? Bisa online mas. Hah? Bisa online juga. Enggak kalau PE gitu loh. Harga kapan PE bisa hancur? Ya kalau menurut saya kalau untuk hancurnya itu nggak tahu entah kapan mas. Yang jelas kan ini, yang jelas kalau kelas breeding standar itu kan jelas untuk potong, untuk daging juga. Jadi ya tetap dikonsumsi manusia, kembali lagi ke manusia lagi. Dipotong. Jadi tidak harus memaksakan PE harus harga mahal. Ya enggak harga mahal, banyak mas PE yang harga standar juga. Enggak, ke PE yang breedingan bagus-bagus juga nggak akan bermimpi harga mahal juga. Ya harus bermimpi mas. Ya harus bermimpi. Harus bermimpi. Harus bermimpi. Kalau nggak bisa ternyata pasar tidak ada, koleksi tersedikit, pecinta PE sedikit, terus kemudian mau jual susah, kan banyak kendala. Iya. Kecerdasan orang kan berbeda-beda mas. Ya jual di pasar aja. Berarti harga kambing biasa ya? Ya nggak harga kambing biasa, yang jelas kan orang-orang udah pada tahu kalau PE itu seperti ini. Berarti kalau nih mas, kalau jual di pasar nih, Jawa Randu harga 2 juta, PE umpamanya 3,5 juta, bagus itu di pasar. Iya. Kalau di kandang berapa? Kalau di kandang tergantung gambar mas. Kalau jual online berarti bisa lebih besar ya? Yang enggak lebih besar sih mas, kadang kan yang jelas harga nggawa rupa mas. Itu ya. Kambing banyak juga sih, kemarin juga ada cemple. Waktu acara di Lampung Tengah itu, acara ngopi bareng Medang Jahe itu juga cemple 2 laku 10,5. Itu umur 1,5 bulan itu ya udah lumayan lah mas. Itu karena laku saling gengsi atau memang layak segitu? Ya layak mas, karena kan yang jelas itu dari orang itu senang lihat kambingnya. Dilihat itu pantas, bagus. Kalau harga segitu ya menurut dia, kalau orang punya uang itu harga segitu belum apa-apa mas. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Tapi kalau menurut mas gimana? Ya udah tinggi lah harga segitu. Berarti orangnya terlalu bodoh belinya? Ya nggak terlalu bodoh, karena dia senang itu mas. Namanya juga orang senang itu udah berapapun mentok ya. Berapapun tetap dibayar, apalagi punya uang. Lebih baik belajar dulu, memahami atau langsung beli? Kalau untuk memulai ya sebaiknya memahami dulu sambil belajar, kalau perlu tanya-tanya dulu. Nah nanti kalau udah tahu, nah masalah beli itu kapan saja pasti ada yang jual. Pasti ada ya? Pasti ada yang jual. Tapi belajar lebih penting? Lebih penting. Takutnya nanti keblocok mas. Itu ya. Makasih Mas Jaki ya. Iya mas. Mas Jaki kan ya? Iya mas.